Perkenalkan, namaku Badriatus Syariah, mahasiswi Teknologi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Kali ini, aku akan membahas tentang teori belajar dan penerapannya pada pembelajaran online. Yuk disimak! Belajar merupakan proses kompleks yang melibatkan proses mental yang dipengaruhi oleh emosi dan faktor lingkungan yang dapat menghambat atau mendukung proses pembelajaran. Lalu, teori belajar itu ada apa saja sih? Teori belajar telah berkembang dari waktu ke waktu untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang kompleks dalam upaya mempermudah menentukan strategi instruksional untuk memfasilitasi belajar. Teori belajar yang akan dibahas adalah teori behaviorisme yang dikembangkan pada tahun 1950-an dan 60-an. Yang kedua, teori kognitivisme yang dikembangkan pada tahun 1960-an dan 70-an. Kemudian ada teori konstruktivisme yang dikembangkan pada tahun 1980-an, dan yang terakhir adalah teori konektivisme yang baru dikembangkan pada tahun 2000-an. Di antara keempat teori belajar ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada teori behaviorisme. Teori ini dikemukakan oleh Pavlov dengan classical conditioning dan Skinner operant conditioning, di mana dinyatakan bahwa belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat dikondisikan menggunakan penguatan positif dan negatif, seperti punishment dan reward. Teori ini menganggap siswa lebih pasif dan hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran di sini berpusat pada guru, sedangkan siswa belajar melalui latihan, membentuk kembali apa yang mereka pelajari, dan pengalaman. Peran guru di sini adalah memberikan informasi kepada siswa, membuat langkah instruksional, menentukan tujuan, dan mengawasi pembelajaran. Pembelajaran ini melibatkan mengingat fakta, mendefinisikan konsep dan penjelasan, atau melakukan prosedur. Kemudian, tujuan dari teori ini adalah pembelajaran dapat dikatakan berhasil dilihat dari adanya perubahan perilaku. Contohnya dengan kuis online, latihan, atau sistem reward. Teori ini, teori dasar, biasa digunakan untuk siswa SD atau TK. Kemudian, contoh penerapan teori behaviorisme dalam e-learning diantaranya, yang pertama, siswa harus diberitahu secara eksplisit outcome atau tujuan belajar sehingga mereka dapat menyeting harapan mereka dan menentukan apakah dirinya telah mencapai tujuan dari pembelajaran online tersebut atau tidak. Kemudian, yang kedua, siswa harus diuji apakah mereka telah mencapai tujuan pembelajaran atau tidak, contohnya dengan ujian online. Kemudian, materi belajar harus diurutkan dengan tepat untuk meningkatkan belajar. Urutannya dapat dimulai dari bentuk yang sederhana ke kompleks, dari yang diketahui sampai yang tidak diketahui, dan dari pengalaman sampai penerapan. Dan yang keempat, siswa harus diberi umpan balik sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana melakukan tindakan koreksi jika diperlukan. Kemudian yang kedua ada teori kognitivisme. Teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget yang meliputi 3 tahap, yaitu memproses sensorik, mengingat, dan memori jangka panjang. Teori ini mengatakan bahwa siswa belajar melalui proses mental, yaitu bagaimana informasi yang didapat akan diproses. Fokus pada teori pembelajaran ini adalah pemahaman bagaimana ingatan siswa untuk memperoleh pengetahuannya. Tujuan dari teori ini adalah mengubah perilaku mental siswa. Selanjutnya, Robert Change mengusulkan 9 step pembelajaran yang berhubungan dengan kognitif. Menurutnya,
Pembelajaran diatur dengan cara ini sehingga peserta didik dapat mengasosiasikan pengetahuan baru dengan struktur yang ada untuk mendukung pembelajaran. Contohnya mind mapping tools, latihan, pengulangan, dan menghafal. Kemudian, penerapan teori kognitivisme ini pada e-learning dapat menggunakan model presentasi yang berbeda, misalnya dengan teks, visual, animasi, video, atau audio. Kemudian, guru dapat bertanya untuk mengaktifkan pengetahuan siswa. Yang ketiga, ada teori belajar konstruktivisme. Teori ini dikemukakan oleh Vygotsky dengan social constructivism yang berfokus bagaimana pengetahuan dibuat melalui interaksi sosial, dan Jean Piaget dengan cognitive constructivism yaitu berfokus pada karakter individu. Teori berpusat pada siswa dan dikenal dengan zone of proximal. Di sini siswa bukan sebagai penerima pengetahuan yang pasif, tetapi juga aktif dalam proses pembelajaran secara sosial dengan teman sebaya. Kemudian pada teori ini pula, di sini guru berperan mengajukan pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk belajar, membuat kelompok, dan sebagai fasilitator. Tujuan dari teori ini adalah menciptakan pengalaman belajar yang dapat melekat seumur hidup. Kemudian contoh penerapan teori konstruktivisme ini pada e-learning diantaranya belajar harus menjadi suatu proses yang aktif, menjaga siswa tetap aktif melakukan aktivitas yang bermakna menghasilkan proses tingkat tinggi. Kemudian yang kedua, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dengan hanya menerima apa yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, bekerja dengan siswa lain, memberi siswa pengalaman kehidupan nyata melalui kerja kelompok dan memungkinkan mereka menggunakan keterampilan metakognitif mereka. Kemudian, siswa harus diberi kontrol proses belajar. Harus ada bentuk bimbingan di mana siswa dibiarkan untuk menentukan keputusan terhadap tujuan belajar, tetapi tentu dengan bimbingan guru. Kemudian, siswa harus diberi waktu dan kesempatan untuk refleksi. Pada saat belajar online, siswa perlu merefleksi dan menginternalisasi informasi. Kemudian, belajar harus dibuat bermakna bagi siswa. Materi belajar harus memasukkan contoh-contoh yang berhubungan dengan siswa sehingga mereka dapat menerima informasi yang diberikan. Kemudian, belajar harus interaktif dan mengangkat belajar ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, ada teori belajar konektivisme. Teori ini dikemukakan oleh George Simmons, juga dikenal sebagai pembelajaran era digital dan pembelajaran kreatif, di mana siswa belajar melalui teknologi informasi dan saling connect karena mempunyai keinginan atau excited dalam belajar dan dapat membuat keputusan atau kesimpulan dalam pembelajaran. Menurut teori ini, semakin banyak orang terhubung, semakin kita semua menjadi pintar. Jika seluruh perangkat pembelajaran dapat memanfaatkan teknologi digital, maka proses pembelajaran akan lebih mudah dan menyenangkan. Guru tidak lagi menjelaskan materi hingga final kepada siswanya, dan siswa dapat mengembangkan sendiri materi yang disampaikan oleh guru dengan memanfaatkan informasi digital yang berbeda. Meski siswa aktif dalam mengembangkan materi pelajaran, peran guru sebagai kontrol juga diutamakan agar informasi yang didapatkan oleh siswa melalui media digital sesuai dengan batasan materi yang sesuai dengan kurikulum. Selain itu, guru juga di sini mendukung pembelajaran dengan memastikan hubungan antar siswa tetap berjalan di dunia maya. Nah, tujuan teori ini adalah agar siswa dapat melakukan sesuatu, benar-benar belajar, dan kemudian dapat mengimplementasikan hasil yang didapatkannya. Contohnya, melalui pelatihan, pembelajaran melalui email, forum, dan YouTube.
Contoh penerapan teori ini pada e-learning, yang pertama, awareness and receptivity. Pada pembelajaran model connectivism ini yang dilakukan pertama kali bukanlah langsung pada poin utama pembelajarannya, namun yang dilakukan adalah mempersiapkan mereka dalam belajar. Persiapan yang dilakukan meliputi dua hal. Yang pertama, persiapan minat dan motivasi belajar, dan yang kedua, persiapan untuk menggunakan platform apa yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, ada stage of learning experience. Di sini aktivitas pengelompokan atau grouping terjadi di awal proses pembelajaran. Ini dilakukan agar subjek uji coba memiliki tanggung jawab dan rasa memiliki antar satu kelompok. Forum diskusi ini juga bukan hanya dilakukan berdasarkan kelompok kecil, namun dilakukan juga forum secara umum atau dalam lingkungan kelas. Kemudian yang ketiga ada contribution and involvement, yaitu interaksi yang terjadi pada course atau pelatihan atau kelas bisa menjadi prediktor keberhasilan pelaksanaan pembelajaran connectivism ini. Kemudian yang terakhir, reflection and metacognition. Ini tahap akhir dari teori connectivism ini, yang merupakan kegiatan reflection and metacognition. Inti dari kedua kegiatan ini sama dengan kegiatan konfirmasi dan evaluasi pada pembelajaran konvensional. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui keandalan atau kelebihan model yang dikembangkan, bagaimana pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Lalu, teori mana yang cocok untuk dapat diterapkan pada e-learning? Menurutku, teori yang cocok untuk pembelajaran online adalah teori kognitivism, karena dengan menghubungkan satu orang dengan orang lainnya di dunia yang memiliki pengetahuan yang beragam, maka kita bisa belajar dengan sendirinya. Selain itu, juga siswa diberikan kebebasan untuk memilih tujuan pembelajaran dan apa saja yang mereka butuhkan. Menurut saya, teori ini sudah termasuk teori yang lainnya juga di dalamnya. Dengan pembiasaan belajar mandiri, siswa akan terbiasa dengan sendirinya dengan membentuk motivasi belajar. Juga kemudian siswa dapat bersosialisasi dengan teman yang lainnya untuk bertukar pikiran walaupun hanya dengan tatap maya. Sekian penjelasan teori belajar ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching.